Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yen Tamunan. Pada video kali ini mari kita obrolin FPL Tips Gaming 18 dari tim yang paling berpotensi cetak gol dan clean sheet terbanyak. Prediksi poin 6 gaming ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi. Tim wildcard dan free terbaik versi Artificial Intelligence. 5 back elite untuk festive period. Head to head 4 kandidat kapten terhebat. Dan mari kita sama-sama doain ya guys. Semoga Kapten Luton, Tom Lukir bisa segera pulih. Langsung aja kita mulai guys. Ya guys, kita mulai dulu dari yang pertama, best attack. 4 game week terakhir berdasarkan XG alias expected goals. Dipimpin oleh Newcastle United dengan 9,27 guys, diikuti Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Everton, Man United, Man City, Fulham, Brighton, Brentford, Bournemouth, West Ham, Palace, dan Villa. XE yang tertinggi Arsenal dengan 7,36, total gol yang paling banyak Fulham guys. Kita tahu 2 match beruntun di Craven Cottage menang 5-0 ya guys. Terus minutes per chance yang terbaik Liverpool, 1 peluang tiap 4,4 menit. Big chances yang terbanyak Newcastle 17, dan total tembakan yang paling banyak adalah Liverpool. Nah, kalau lo lihat nih, ada tim yang jumlah tembakan banyak, tetapi big chances-nya sedikit banget, timpang gitu guys. Nah, itu berarti dia tembakannya banyak yang ngaco guys, sehingga XG-nya kurang bagus. Lanjut ke best defense ya guys, 4 game terakhir berdasarkan XGC alias expected goal conceded. Arsenal nomor 1 guys, paling kuat dengan 2,48, diikuti oleh Bournemouth, Everton, Brentford, Villa, Liverpool, City, Burnley, West Ham, Palace, Nottingham, Wolves, Brighton, Chelsea, dan Sheffield. Untuk minutes per XGC juga Arsenal yang terkuat guys dengan 158,9, berarti dia kemungkinan kebobolan 1 gol tiap 158,9 menit, sangat-sangat solid. Dan kebobolan yang paling sedikit Everton guys, luar biasa, 4 match beruntun clean sheet. Selamat yang buat manajer FPL yang punya Jordan Pickford atau back-backnya Everton seperti Tarkowski dan kawan-kawan. Terus juga tim yang paling jarang menerima tembakan tepat sasaran dari musuh, shots on target conceded yang paling minim adalah Bournemouth 9 guys. Lanjut guys ke tim yang paling berpotensi menciptakan gol terbanyak guys dari game week 18 sampai 23. Nomor 1 Arsenal dengan 10,9 gol. Diikuti City, Brighton, United, Liverpool, Newcastle, Spurs, Chelsea, Villa, Fulham, West Ham, Bournemouth, Everton, Burnley, dan Palace. Jangan lupa di situ game week 18 City nggak ada lawan ya guys, kosong. Jadi City dan Brentford blank, tidak bermain pada game week 18 guys. Lanjut ke tim yang paling berpotensi meraih clean sheet terbanyak dari GW 18 sampai GW 23 guys. City nomor 1 dengan 2,3 clean sheet. Di sini kita bisa lihat guys, City diikuti oleh Arsenal, Newcastle, Brighton, Chelsea, United, Liverpool, Villa, Spurs, Palace, Bournemouth, Fulham, Brentford, Sheffield, dan Everton. Sekarang kita lanjut guys ke kiper terbaik 4 game terakhir berdasarkan minutes per FPL point. Jordan Pickford nomor 1 guys dengan 12, artinya dapat 1 poin tiap 12 menit, diikuti oleh kiper cadangannya Chelsea ini Petrovic 14,9. Lalu ada Neto, Bentley, Martinez, Leno, Trafford, Alisson, Fabianski, dan Onana. Fabianski mengisi posisi dari Areola di bawah Mister gawang West Ham United, dan kita bisa lihat saat itu Areola ada di bench tetapi tangan kirinya masih dibalut ya guys, jadi belum sepenuhnya fit sepertinya, makanya Fabianski yang jadi starter. Kalau FPL bonus point 4 GW terakhir Martinez nomor 1 guys, kiper Villa ya 6. Total penyelamatan Leno yang paling banyak 22, dan clean sheet yang terbanyak Jordan Pickford guys. Lanjut ke back terbaik 4 GW terakhir berdasarkan non-penalty expected goal involvement atau NPXGI. TA nomor 1 guys dengan 2,06. Ini gila sih, bikin ngiler banget TA guys. Pas lawan Arsenal tuh, dia kayak bukan cuma lawan Arsenal aja, beberapa game terakhir tuh TAA. Kalau Liverpool udah mulai mengalami kebutuhan, dia dimajuin jadi gelandang. Jadi itu makin berpotensi untuk menciptakan gol dan assist ya guys. Bek kanannya jadi Joe Gomez. Diikuti NPSG tertinggi oleh Poro, Tovolo, Trippier, Senesi, Udogi, Konsa, Van Dijk, Burn, dan Moreno yang kembali bermain menjadi starter. Bek kirinya Villa dan langsung menciptakan gol sundulan umpan Bailey ya guys. XG yang tertinggi Tovolo 1,28, XE yang tertinggi TAA 1,57. Total gol yang terbanyak Senesi 2,
assist yang terbanyak Poro 2 dan clean sheet yang paling sering TAA Senesi Konsa Van Dijk. Nah, Konsa ini juga bisa jadi pertimbangan untuk yang mau ngambil backnya Aston Villa karena Pau Torres mesti kita pantau kondisinya guys, saat ini belum bugar 100%. Sekarang kita ke gelandang guys, yang terbaik 4 GW terakhir berdasarkan NPXGI. Bukayo Saka nomor 1 dengan 2,85. NPXGI tinggi tetapi outputnya masih minim ya guys Bukayo. Terus ada Gross, Mo Salah, Odegaard, Almiron, McTominay, Palmer, Kulusevski, Gordon, dan Grealish. XG di sini yang paling bagus McTominay dengan 2,37. XE yang paling tinggi Saka 1,82. Total gol yang terbanyak Jack Grealish guys 3. Ini luar biasa juga nih Grealish, jadi kiri ketajamannya mulai kembali karena lagi aman ya posisinya guys. Jeremy Doku belum fit. Total assist yang terbanyak Gross, Mo Salah, dan Kulusevski sama-sama 2. Kita masuk ke penyerang guys. NPXG tertinggi 4 GW terakhir DCL disusul oleh Solanke, Jackson, Isak, Jesus, Alvarez, Nunes, Cunha, Haaland, dan Pedro. XG yang paling tinggi Solanke 2,69. Ini pasti yang punya Solanke masih menunggu-nunggu ya gimana kepastiannya, apakah 6 poin atau dapat bonus 3, 9 poin, atau poinnya dihilangin untuk Bournemouth versus Sultan diulang. Kita tunggu kepastiannya nanti dari Premier League ya guys. XE yang tertinggi Alvarez 1,45. Gol yang terbanyak Solanke, Jesus, Cunha 2, dan assist yang terbanyak Alvarez 2. Sekarang kita lihat prediksi poin untuk 6 game ke depan. Untuk posisi kiper GW18 sampai 23 itu AI dari Fantasy Football Hub menjagokan Dubravka nomor 1 dengan 25,1 poin. Diikuti Raya, Petrovic, Martinez, Alisson, Vicario, Leno, Onana, Ederson, dan Pickford guys. Dubravka GW18 sama Martinez yang tertinggi ya sama-sama 4,4. GW19 Dubravka lagi 4,7. Ederson di GW20 4,9. GW21 Raya 4,5. GW22 Ederson 4,7 dan GW23 Dubravka 4,8. Nah ini Petrovic dengan asumsi Robert Sanchez belum pulih dari cedera guys, jadi dia terus yang akan jadi kiper utamanya Chelsea, dan Mauricio Pochettino juga sudah menyampaikan statement bahwa dia percaya, memberikan kepercayaan penuh kepada Petrovic untuk tetap menjadi kiper nomor 1. Jadi buat lo yang pengen cari siapa nih aset Chelsea paling aman di lini belakang, Petrovic bisa jadi pertimbangan selain Levi Colwill tentunya guys, si kapten keempatnya Chelsea. Kalau gue pribadi prefer tetap Dubravka yang harganya murah meriah ya guys, dan main di klub yang pertahanan udah terbukti solid musim ini, Newcastle United. Lanjut ke back guys. Untuk proyeksi poin 6 GW ke depan, itu yang tertinggi Trent Alexander-Arnold dengan 27,9 poin, diikuti oleh Trippier, Zinchenko, Burn, Poro, White, Van Dijk, Magalhaes, Botman, Shaw. Botman sudah pulih dari cedera ya guys, sudah bisa kembali memperkuat Newcastle. Terus juga Trippier sudah kembali GW18 dari suspendednya. Nah, TAA ini yang paling menggiurkan jujur nih, masuk di watchlist nomor 1 gue untuk dibeli game week 18 guys. Karena kemarin tuh ada satu peluang dari TA ketika lawan Manchester United. Oh ya, lawan Manchester United kita itu juga sih. Nah, bukan lawan Arsenal mah GW18 nanti. Itu setelah TA dijadiin gelandang, ada tembakan misang dari luar kotak penalti kaki kanan, itu nyaris masuk guys, tetapi ketika udah mantul ke tanah bolanya jadi melenceng tipis di sisi kanan gawangnya MU. Terus TAA itu kan eksekusi berbagai macam set piece Liverpool guys, dan umpannya tuh mantep, jadi sering disundulin sama duo menaranya Liverpool guys, Van Dijk sama Konate. Meskipun nggak gol, tetapi tuh bagus buat TAA-nya karena umpan-umpan matangnya dia masuk untuk keperolehan BPS. Makanya TAA tuh meskipun nggak ada gol atau assist, kemarin juga bonus 3. Nah dia jadi mirip kayak Pedro Porro sih gue lihat guys. TAA sama Porro ini jago banget untuk menyedot BPS. Jadi bagus untuk aset FPL ya. Ini yang lagi dipertimbangkan, cuma yang seperti lo tahu ya guys, kalau kita punya TA tentu lini tengah sama depannya juga perlu kita pikirkan bagaimana, apalagi kalau kita pengen mengembalikan Erling Haaland ke dalam squad kita nih guys gitu. Oke, untuk gelandang guys 6 GW ke depan, yang tertinggi proyeksi poinnya Son dengan 40,8. Jangan lupa guys, GW 21 sampai GW 26 itu kan
ada Piala Asia dan juga Piala Afrika, jadi Son sama Mo Salah akan cabut. Nah, ini perhitungan algoritma dari artificial intelligence belum memasukkan Son Mo Salah untuk membela timnas masing-masing guys, karena masih ada di Premier League. Son diikuti oleh Mo Salah, Saka, Bowen, Fernandes, Gordon, Palmer, Odegaard, Eze, dan Sterling. GW18 22-2-23 Son menguasai poinnya guys, 7,3, 7,5, 7,0 dan 6,5. GW19 sama 21 Mo Salah yang memimpin dengan 6,8 sama 6,6. Di sini tidak ada Muhammad Kudus nih, gelandang kuncian gue nih guys, adanya kawannya Jarrod Bowen. Oke, kita lanjut ke striker guys. 6 game week ke depan dari GW18 sampai 23 yang tertinggi Erling Haaland dengan 34,6 poin. Di sini GW18-nya Haaland kosong karena tidak bermain, dan sekarang juga Haaland kabar terakhir belum mengikuti hasil latihan ya guys. Mesti kita ikuti apakah dia bisa main nanti di Piala Dunia Klub di Saudi Arabia. Kalau di talk chair di sana, tentu potensial banget untuk kita tarik lagi ya untuk tim kita guys. Diikuti oleh Watkins, Jesus, Jackson, Isak, Solanke, Cunha, Ferguson, Nunes, dan DCL. Nah, menurut gue ini GW18 striker yang wajib ada itu nomor 1 Watkins. Terus Gabriel Jesus juga menarik ya guys sebetulnya, cuma GW18 ketemu Liverpool, tapi setelah itu Arsenal kan terbilang asik ya pekannya, menarik juga dan dijadikan pertimbangan, karena kalau ngeliat Bukayo Saka kok dia bermainnya terlalu sangat ke pinggir ya guys. Jadi gue justru lebih tertarik dengan Jesus nih. Perlu kita pantau guys. Ini dia 5 back elite untuk menghadapi festive period ya guys. Pertimbangannya apaan? Pertama, menit bermain pastinya guys, terus juga kontribusi di atas lapangan ya. Ini gue urutin dari yang harganya paling mahal, price-nya sampai paling murah. Ada TA, Trippier, Porro, Saliba, dan Pau. Untuk Pau Torres di sini kondisinya perlu kita pantau ya guys, apakah sudah fit atau belum. Kita tunggu konferensi pers dari Unai Emery ya. Untuk menit bermain di sini yang selalu main full 4 match terakhir itu TA, Porro, dan Saliba. Minutes per FPL point TAA yang paling bagus ya guys, dan ini cukup jauh dibandingkan kandidat lainnya karena dia dapat 1 poin tiap 9,5 menit. Lalu total tembakan di sini yang paling agresif Porro 11, yang mendekati hanya TAA 9. Gol yang paling banyak TAA 1. Chances created yang sangat menonjol dari TAA guys 21, dan yang menempel di situ Porro 12, Trippier 10. Karena 3 back ini itu sama-sama mengeksekusi bola mati ya guys, TAA, Trippier, Porro. Assist di sini yang terbanyak Porro 2, TAA, dan Trippier 1. XG yang tertinggi TAA 1,57 diikuti oleh Trippier dan Porro. Lalu XG yang tertinggi di sini Porro 0,71, yang lumayan mendekati itu TAA 0,49 dan Saliba 0,32. Untuk yang di XGI di sini TAA 2,06 paling menonjol ya guys, diikuti Porro dan Trippier, cukup jauh di antara kelima back ini dibandingkan Saliba dan Pau yang memang posisinya adalah back tengah guys. Nah, ini proyeksi poinnya untuk GW18 sampai 23 yang tertinggi TAA ya guys di antara 5 back ini dengan 27,9 poin, dan yang mendekati Trippier dengan 27 poin. Nah, menurut lo apakah memang 5 back ini pantas disebut elit, atau lo memiliki contoh back lain yang lebih layak disebut elit dan kita koleksi untuk menjalani festive period guys? Lanjut ke best game week 18 wildcard team berdasarkan AI guys. Formasi 352, kiper Dubravka, back ketiga Trippier, Alexander Arnold, Pau Torres, gelandang 5 Son, Salah, Bowen, Gordon, Saka, striker 2 Watkins, Solanke, cadangan Areola, Archol, Zinchenko, Kabore. Kapten di sini Son, vice-nya Salah. Menarik juga nih squad. Total poinnya buat game week 18 64,9 poin guys. Kalau untuk free hit, best game week 18 free hit tim berdasarkan AI, formasi juga 352, di kiper Dubravka dengan 4,4 poin, Trippier 4,7, Porro 4,7, TA 4,6, gelandangnya 5, Son 7,3, kapten Faisal Salah 6,5, Bowen 5,6, Gordon 5,3, Saka 5,2, dua striker Watkins 5,9 dan Cunha 4,6. Menarik ya, AI masukin Cunha padahal lawan Chelsea
Terus di cadangannya ada Petrovic, Lukadin, Diego Carlos, dan Foster. Oke, kita lanjut guys ke keputusan terpenting tiap game week. Siapa kapten terbaik buat game week 18 guys? Menurut gue kandidatnya ada 4. Watkins, Mo Salah, Son, dan Palmer. Kalau dilihat dari sentuhan di kotak penalti ya, Salah yang paling banyak ya guys, 28, diikuti Son yang paling mendekati 4, tembakan tepat sasaran Mo Salah 8. Menariknya ini di posisi kedua bukan Watkins tapi Son sama Palmer. Chances created Mo Salah nomor 1 dengan 12 yang mendekati Son 9. Minutes per shot Mo Salah yang paling sering ya guys, satu tembakan tiap 22,3 menit. Minutes per goal ini nih yang menarik, Palmer di sini nomor 1 dengan 153,5. Dan kemarin di Stamford Bridge lagi-lagi Palmer membuktikan bisa menciptakan gol via open play. Bahkan asisnya ke Nico Jackson tuh menurut gue bukti bahwa daya juang Palmer tuh sangat tinggi guys. Saat itu kan Sterling sebetulnya lagi protes minta penalti, tapi Palmer terus aja seolah-olah memang play on gitu, nggak menggubris apa yang dilakukan Sterling, dan dia memberikan assist matang untuk Jackson. Gokil si Palmer dengan harga yang sangat murah, kontribusinya kayak luar biasa. Minus per FPL point di sini Son yang terlalu tinggi guys, 1 poin tiap 11,3 menit. Yang kedua tertinggi Palmer guys, gokil. Total gol yang terbanyak Watkins, Son, Palmer sama-sama 2. Total assist yang tertinggi Son 3. Di sini kalau dilihat dari statistik mereka berempat, yang paling mantep itu Mo Salah, kedua Son, ketiga Palmer, Watkins yang paling kurang. Tapi sekarang kita lihat mereka akan menghadapi siapa. Watkins akan menjamu Sheffield, Mo Salah menjamu Arsenal, Son menjamu Everton, dan Palmer main ke kandang Wolves. Kalau dia dari XGC di sini Sheffield menonjol parah ya guys, 7,22. Yang paling parah berikutnya Wolves 6,17. Minus per XGC juga Sheffield yang paling kacau guys, 5. Kemungkinan dia berarti kebobolan tiap 53,5 menit. Yang paling sering menerima tembakan akurat dari musuh pun Sheffield guys, 25 kali. Dan yang paling banyak kebobolan Sheffield dengan 9. Jelas ini sangat dalam tanda kutip menguntungkan Watkins karena akan menghadapi lawan yang paling enteng. Nah, Mo Salah sama Son meskipun main di kandang, ini pertahanannya Arsenal sama Everton nih patut kita pertimbangkan ya guys, di sisi pemberat karena memang lagi kuat-kuatnya nih. Sedangkan Palmer menghadapi Wolves. Nah, kelebihannya Palmer ini kan eksekutor penalti juga guys, dan menit bermainnya menurut gue lebih terjamin dibandingkan Sterling dan Jackson yang juga sama-sama menjadi sumber pendulang gol Chelsea. Oke. Ini dia tim gue di game week 17. Ini game week 17 masih open ya guys, karena Premier League belum memutuskan soal kelanjutan Bournemouth versus Luton. Jadi ini gue menghitung total poin dan overall rank pakai FPL.net ya guys. Oke, kiper Areola 0, ini akan diganti dengan Dubravka 7. Back 3, Poro 8, Saliba 7, Tsimikas 7, gelandang 5, Foden 5, Son 2, Salah kapten 6, Palmer 14, Kudus 16, striker 2, Alvarez 2 poin dan Watkins 9. Cadangan Ferguson 1, Bayer 1, Robinson 1. Total poin 83. Overall rank bersyukur banget guys bisa masuk 100k perdana di musim ini, langsung ke ranking 61.025 dengan total poin 1038. Kita lanjut ke tim preview game week 18. Formasi gue 4-4-2 kali ini guys. Kiper Areola, 4 back Poro, Saliba, Tsimikas, Robinson, 4 gelandang Son, Salah, Palmer, Kudus, striker Ferguson, Watkins kapten, Son vice, cadangan Dubravka, Bayer, Alvarez, Foden tidak bermain guys ke Piala Dunia Klub. Sejauh ini plan gue adalah Bayer ganti ke Trent Alexander-Arnold. Cuma masalahnya adalah kalau Bayer diganti ke TAA dan memasukin Haaland di game 19 tuh cukup sulit lah buat ngebongkarnya. Kayaknya nggak dapet untuk hanya minus 4 kecuali ikut ngebuang Son atau Salah gitu guys. Atau plan B nya adalah sama sekali tidak melakukan transfer
karena semuanya bisa bermain meskipun Ferguson kemungkinan akan di bench dan masuk babak kedua ya guys menghadapi Palace. Atau yang ketiga, gue mesti mengganti Ferguson atau Alvarez atau Foden dengan satu pemain lagi yang bisa top chart di game week 18 sekaligus ke jangka panjang. Jujur sejauh ini gue kecewa ya guys dengan si Alvarez dan Ferguson. Alvarez itu mainnya nggak seperti awal-awal musim ini ya. Gue melihat dia agak mager orangnya dan tidak seagresif itu untuk melepaskan shot. Jadi andalannya tuh tinggal masih mengeksekusi banyak set piece City untuk menciptakan assist. Memang dia sempat menciptakan gol ya guys di game 17 free kick. Ya ada faktor luck juga, tetapi juga akhirnya dianulir karena Ruben Dias offside ya, dia menyentuh tetapi nggak kena gitu. Nah untuk Ferguson menitnya semakin rawan guys karena Danny Welbeck sudah pulih ya, atau BD ya, masih perlu dipantau terus nih siapa yang perlu dibuang, atau kalau memang masih banyak keraguan lebih baik tidak melakukan transfer sama sekali untuk melihat apakah Haaland sudah benar-benar fit dan perlu ambil tindakan untuk merekrut Haaland kembali di 2019 guys. Ini dia klasemen Liga FPL Bang Tambunan setelah game week ke-17 guys. 10 besarnya masih dipimpin oleh Canary Yorkshire Alivia Nuari dengan 1099 poin, fantastis. Diikuti oleh Curug Falcons Gani Raka, Triple 9 FC Kevin De Bruyne, Domination Dodi Margiono, Rene Bayebe FC Eri Chandisu X Heri Meguri, Madara FC Afdal Bahar, Whiplash Dian Surya Kencana. Wah, Whiplash nama film nih, keren filmnya. Sikaf FPL Andreanto, Pindang Paten Idul Saputra serta Edwin Telor. Jangan lupa kalau mau ngeklaim hadiahnya isi Google Formnya ya guys. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini, semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru. Kalau masih ada yang mau ditanyain juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Untuk teman-teman yang mau join Liga FPL Bang Ian Tambunan dengan total hadiah 5 juta rupiah, bisa langsung isi Google Form di bit.ly/Liga FPL Bang Ian Tambunan. Mau ingetin juga guys, deadline game week 18 adalah Jumat 22 Desember pukul 01.30 WIB guys. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panai jo guys. Tuhan memberkati.